Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dan selamat pagi Bapak Gabriel selaku Matkul Rancangan dan Pengembangan Produk. Di sini sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Subandi, NIM 2041810010. Di sini dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memaparkan produk saya, yaitu Seblak Nusantara. Oke, seblak sendiri itu apa sih? Nah, seblak itu sebenarnya itu sebuah cemilan yang berbahan baku kerupuk setengah matang yang dimasak dengan bumbu racikan bersama kencur dan cabai rawit. Itu yang menjadi ciri khas dari sebuah seblak itu sendiri. Oke, untuk cemilan seblak sendiri itu berasal dari kota mana sih sebenarnya? Oke, seblak ini berasal dari kota yang memiliki wisata alamnya, yaitu wisata alam yang terkenal, terus sampai wisata kuliner yang banyak diminati oleh beberapa kalangan, yaitu seperti halnya yaitu seblak itu sendiri, yaitu di kota Bandung, Jawa Tengah. Oke. Dengan berkembangnya di era zaman sekarang, banyak bermunculan produk dengan variasi rasa terbaru, yaitu daya terbaru, terus kemasan yang semakin menarik, seperti halnya produk seblak itu sendiri. Sampai sekarang seblak itu sendiri kan menyebar di seluruh Indonesia. Ditandai dengan bermunculan berbagai rasa dari seblak itu sendiri akan membuat menarik konsumen untuk mengkonsumsi, yaitu seperti halnya seblak dikombinasi dengan bakso, dikombinasi dengan makaroni, mie, cekak, dan lain-lain, dan banyak lain. Terus, oke, di sini saya akan memaparkan data salah satu seblak Parija yang terkenal di Kota Bandung, Jawa Tengah. Oke, di sini yaitu berdiri dari tahun 2019 dengan jumlah produksi yaitu masih kecil lah, 4.800 sampai 2019, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 27.000 porsi. Oke, dari sini kita bisa lihat seblak itu sendiri banyak diminati oleh banyak kalangan, yaitu dari anak-anak, terus remaja, dan dewasa. Oke, untuk tujuan dan manfaat, untuk yang paling pertama yaitu saya akan menjadikan produk ini yaitu menjadi produk yang tahan lama, terus menjadikan produk dengan rasa kearifan lokal, yaitu mengunggulkan atau menyungguhkan rasa yang dimana itu menjadi identitas di beberapa daerah di Indonesia ini. Untuk poin yang ketiga itu produk yang dapat menarik konsumen, yaitu dengan kemasan menarik, terus desain, terus selanjutnya yaitu menjadikan produk yang instan. Di sini di era zaman sekarang banyak bermunculan produk-produk instan yang dimana itu akan membuat sebuah peluang untuk saya untuk menjadikan produk ini yaitu menjadi produk yang instan. Oke, untuk selanjutnya itu riset pasar. Oke, di sini sebelum itu saya telah melakukan riset pasar yang dimana saya menggunakan metode online, yaitu menggunakan Google Form. Di sini ada 30 responden menyatakan bahwa dia itu senang, maksudnya menyukai seblak itu sendiri, yaitu sekitar 40% dari 30 responden itu sendiri, yaitu maupun dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dan dewasa. Oke, untuk kelemahan produk dari seblak pada umumnya itu sendiri, yaitu pertama, kualitas. Untuk kualitasnya itu mudah basi, dan produk yang disajikan itu harus panas. Oke, kalian tahu sendiri kan, produk yang seperti seblak itu kan belum banyak dijadikan produk instan, maka dari itu kita harus membeli ke outlet. Setelah itu seandainya kita ada maksudnya aktivitas ditinggal atau tidak dikonsumsi secara langsung, maka akan menghilangnya sebuah rasa seblak itu sendiri. Maka dari itu dinamakan yaitu seblak itu kualitasnya itu jelek atau harus disajikan dengan panas dan mudah basi. Untuk selanjutnya yaitu kombinasinya. Oke, sering terjadi tidak keselarasan dengan rasa yang diinginkan, seperti saya paparkan tadi, yaitu ada seblak bakso, seblak makaroni, seblak mie, itu kurang kombinasinya itu tidak selaras. Maka dari itu nanti dari produk saya akan menonjolkan dari sebuah itu. Selanjutnya yaitu kemasan. Oke, untuk desainnya sendiri itu tidak menarik, kualitas produk yang tidak terjaga atau tidak higienis. Produk seblak pada umumnya sendiri kan cuman desain cuman label toko saja sih. Maka dari itu menjadi kelemahan dari produk seblak itu sendiri. Oke, ini untuk selanjutnya itu pengembangan produk, yang mana saya
menilai dari kekurangan produk seblak pada umumnya. Yang pertama, kualitas. Tadi yang saya katakan, di sini saya kualitasnya akan menerapkan metode produk instan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan. Selain itu juga produk instan ini sangat membantu pada aktivitas kita sendiri lah. Kita seandainya kita mager keluar dan lain-lain, kita harus maksudnya outletnya itu yang kita maksudnya beli seblak itu jauh. Nah, kita di rumah ada produk instan ini, jadi nggak jauh-jauh untuk pergi. Selanjutnya itu desain, memunculkan beberapa identitas yang menjadi identik di suatu daerah menjadi rasa untuk seblak itu sendiri. Terus yaitu yang ketiga, kombinasi rasa, yaitu dari produk saya akan memunculkan kombinasi berbagai rasa makanan tradisional untuk menjadi satu satuan produk untuk memenuhi keinginan konsumen. Terus selanjutnya yaitu kemasan. Oke, di sini saya akan menerapkan inovasi kemasan dengan menggunakan standing pouch. Di mana standing pouch ini kan kedap udara, maka dari itu akan mendukung dari umur simpannya itu sendiri. Untuk selanjutnya ini hasil riset pasar kami, yaitu seberapa ini untuk maksudnya kayak kebiasaan konsumen untuk mengkonsumsi seblak, yaitu menyatakan bahwa konsumen itu sendiri itu senang untuk dibungkus. Nah, maka dari itu dengan data ini kita akan melihat peluang untuk produk saya sendiri, yaitu seblak Nusantara, dimana ini nanti kita bisa menjadi produk instan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil riset. Jika maksudnya ada hasil riset pengembangan produk saya yang dikombinasikan dengan soto rasa Betawi. Dengan 30 responden menyatakan bahwa 50% menyatakan mungkin dan 40% menyatakan iya, maksudnya setuju, maksudnya itu tertarik. Nah, 50% mungkin ini bisa terjadi, maksudnya kemungkinan ini akan bergerak menjadi tertarik dan akan bergerak menjadi tidak. Itu tergantung pada peluncuran produk kami, itu produk saya itu masih. Oke, selanjutnya itu hasil risetnya, yaitu ini. Jika seandainya produk seblak itu maksudnya dibuat menjadi produk instan, apakah tertarik atau tidak? Nah, dari 30 responden itu sendiri menyatakan tertarik, yaitu dengan persentasenya itu 53%. Maka dari itu hal-hal tersebut yang saya sampaikan menjadi peluang untuk produk saya itu sendiri gitu. Nah, nanti untuk desain, maaf kalau ada gangguan. Selanjutnya itu ada desain produk saya, yaitu bisa dilihat sebelah kiri, seblak Nusantara soto Betawi, yaitu dengan mengukuran, maksudnya dengan menggunakan jenis kemasan standing pouch ukuran 15x24 cm. Terus keunggulannya itu produk yang praktis, tanpa bahan kimia dan bahan pilihan. Dan setelah itu, untuk selanjutnya yaitu saya akan ada riset pasar lagi, maksudnya ada hasil riset, yaitu apabila produk seblak yang saya kembangkan itu didesain seperti yang saya paparkan tadi, apakah tertarik atau tidak. Dari 30 responden menyatakan 60% tertarik. Oke, untuk 60% ini menyatakan tertarik dengan produk yang saya kembangkan itu. Hal ini akan menjadi peluang dari produk saya itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu diagram alih pembuatan seblak itu sendiri, yaitu dari bahan baku yaitu tepung, yaitu membuat kerupuk mentahnya itu sendiri. Terus setelah itu kalau sudah akan dibumbui dengan berbagai rasa dengan berbagai kombinasi lah yang cocok. Oke, itu untuk analisis biayanya. Analisis biayanya saya akan sekali produksi itu 100, yaitu dengan profit 3.878 dengan harga jual 10.000. Dengan harga jual 10.000 itu menurut saya, dengan perhitungan itu sangat membantu untuk konsumen. Dengan harga segitu dia mendapatkan produk yang seperti ini gitu. Ini untuk harga pesaingnya itu sendiri, dengan ada seblak dengan tidak ada merek dan lain-lain, tidak ada kombinasi atau tidak ada logo, itu dengan harga 8.000 per pieces. Dan sebelahnya, maksudnya untuk seblak di sampingnya yaitu seblak momi, yaitu dijual belikan dengan harga 21.000 per pieces. Oke, untuk kesimpulan sendiri, seblak Nusantara merupakan cemilan atau jajanan instan dengan bahan baku kerupuk mentah dan bumbu racikan. Selain itu juga terdapat berbagai bumbu yang maksudnya
menyesuaikan rasa dari seblak seperti seblak itu sendiri, seperti seblak Nusantara rasa Betawi itu sendiri. Nah, untuk poin kedua, rasa pada produk seblak Nusantara seiring dengan jalannya penjualan akan memunculkan berbagai rasa masakan yang menjadi identitas di seluruh Indonesia, itu seperti rendang Sumatera, sate Madura, terus buran Lamongan. Dengan rasa-rasa itu sendiri, dengan rasa-rasa itu yang dikombinasi dengan seblak, maka akan mengangkat dari suatu daerah tersebut. Terus untuk selanjutnya itu seblak Nusantara ini akan dikemas dengan menggunakan standing box yang sudah saya paparkan. Terus produk ini akan dijual belikan sekitar 10.000 per pieces, dan dijual melalui dua metode, yaitu dengan sistem online dan sistem offline terletak pada outlet seluruh Indonesia. Terus peluang seblak Nusantara itu sendiri memiliki peluang cukup besar yang saya telah sampaikan, dengan membuktikan bahwa ada penjualan seblak yang semakin tahun meningkat, dan data dari 300 responder menyatakan 60% tertarik dengan produk yang saya kembangkan. Oke, makasih, dan sekian dari saya. Kalau ada kata yang tidak enak dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi saya ini bermanfaat kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.